Tak banyak yang tahu, Bandung juga punya warisan rasa dan aroma kopi yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Meski tak sepopuler kopi lain di Nusantara, dalam rasa dan aroma kopi yang mengepul di sebuah sudut kota Bandung, tersimpan tradisi mengolah kopi yang akan membawa penikmatnya kembali menyusuri memori masa lalu. Antrian panjang di depan bangunan kuno di sudut Jalan Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung ini berhasil membuat kami penasaran. Wah, kira-kira ada apa ya? Ternyata mereka tengah mengantri untuk membeli kopi bubuk di toko kopi jadul yang sudah ada sejak tahun 1930. Hanya ada dua jenis kopi yang dijual di sini, Mocha Arabica dan Robusta. Harganya mulai dari Rp40.000 per 250 gramnya. Uniknya, pabrik kopi ini ternyata sudah sejak awal berdiri tetap konsisten melakukan penuaan atau aging pada stok biji kopi yang ada. Caranya didiamkan begitu saja di suhu ruang. Harus yang atap cool and dry, kering, tinggi iya ya, tinggi. biar ada Iya. udaranya juga. Dari tahun 30 tetap ini. Seperti ini Iya. prosesnya Iya. dari tahun 30. Iya. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang Dari berubah. alatnya juga nggak ada. Nggak ada, hanya orangnya aja. Udah generasi kedua. Kopi mentah Arabica mengalami proses penuaan selama 8 tahun sehingga rasa asamnya perlahan berubah menjadi lebih lembut. Sedangkan kopi mentah Robusta dituakan selama 5 tahun untuk menstabilkan kadar air dan minyak alami dari bijinya. Hasilnya, rasa pahit pun menjadi lebih seimbang. Karung yang digunakan biasanya berasal dari karung goni. Jenis karung ini memiliki serat alami dan pori-pori kecil sehingga udara tetap bisa keluar masuk secara perlahan dan tidak membuat kopi jadi berjamur. Seumpama ketika belum merah dan dijemurnya tidak di matahari, apa pengaruhnya? Hasilnya jelek. Jadi nanti Harus kita- disaring benar-benar. Quality control harus berlapis-lapis dari awal proses waktu hendak diserahkan. Biji kopi disangrai setiap pagi di hari yang sama dengan penjualannya. Banyak pembeli dapat menikmati kopi terbaru sekaligus menjaga kualitas kopinya. Asapnya kuat. Masih menggunakan mesin buatan Jerman sejak 95 tahun lalu, satu kali sangrai bisa membuat 100 kg kopi. Setelah matang, kopi mengalami penyusutan hingga tersisa 80 kg saja. Nah, kalau dilihat nih mesinnya nih pakai kayu bakar. Kenapa sih? Karena Kayu bakar gitu, Pak. itunya apinya nggak terlalu panas suhunya. Hanya 200. Jenis kayunya ada Kayu mesin. karet, limbah dari perkebunan karet. Oh, kayu karet. Gentle, nari apinya. Oh, menyebar. Menyebar, ya. Kopi sekarang orang putar dulu. Meskipun kini sudah banyak mesin canggih untuk menyangrai kopi yang bahkan bisa dalam hitungan 15 menit saja, Widya tetap memilih alat yang lebih lambat memprosesnya, yakni hingga 2 jam. Jika kurang dari 2 jam, maka kopi hanya akan terasa pahitnya saja. Robusta memiliki waktu sangrai lebih lama, yaitu sekitar 3 atau 4 menit saja daripada Arabica. Pabrik ini awalnya didirikan oleh orang tua Widya untuk melayani kebutuhan kopi di kota Bandung, termasuk orang Belanda dan Jepang. Rahasia kopi yang masih eksis hampir 1 abad ini rupanya terletak pada jenis kopi yang dijual, yakni merupakan campuran dari berbagai varian wilayah yang berbeda. Misalnya saja, kopi Robusta di sini adalah gabungan dari biji kopi yang berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan kopi Mocha Arabica gabungan dari kopi khas Bandung, Aceh, Medan, Flores, dan Timor. Mocha Arabica tuh gabungan macam-macam Arabica yang usia mentahnya 8 tahun. Disebut Mocha Arabica, tidak memakai mocha. Oh, jadi campuran. Campuran kopi-kopi biji-biji. tua. Dari zaman Belandanya, kalau digabung gitu sama orang Belanda dikasih nama Mocha Arabica. Hasilnya rasanya seperti apa Arabica? Smooth, kalem. Kalem. Iya, seperti ya ada sedikit kayak asemnya gitu. Tak hanya kopi aroma, ada juga pabrik kopi legendaris yang lahir di tahun yang sama. Namanya Kopi Kapal Selam, sesuai nama mesin perang paling populer kala itu. Ya,
Saat dunia tengah diguncang Perang Dunia Kedua dan kapal selam menjadi ikon di Samudra Atlantik, seorang pedagang Tiongkok datang ke Indonesia membuka toko kelontong yang juga menjual kopi. Jika toko kopi sebelumnya mengutamakan teknik sangrai kopi, di sini spesialisasinya adalah penggilingan kopi. Ada 2 jenis kopi yang menjadi unggulan, yaitu khas Lembang dan Ciwidey. Keunggulannya rasanya itu ada karamelnya, jadi ada rasa manis. Bedanya Lembang sama Ciwidey apa nih Pak? Kalau yang Ciwidey ini lebih ke fruity, lebih asam. Ya. Oh lebih asam dibandingkan yang Lembang. Ya. Harga kopi di sini dijual mulai dari Rp180.000 per 1 kilogramnya. Tak hanya fokus pada kopi lokal saja, beberapa biji kopi juga didatangkan dari luar daerah Bandung. Tapi yang jadi juaranya tetaplah kopi Arabica. Di ketinggian tanah Lembang ataupun Ciwidey, kelembapan dan kesuburan tanahnya cocok untuk pertumbuhan kopi Arabica. Menggiling kopi harus disesuaikan dengan cara penyeduhan kopinya. Misalnya untuk kopi tubruk, cocoknya dengan gilingan halus. Untuk kopi mesin espresso atau Vietnam drip, cocoknya dengan gilingan sedang. Terakhir, untuk menyeduh dengan mesin pembuat kopi khusus, cocoknya dengan gilingan kasar. Kalau ditukar-tukar nih gaya nyeduhnya antara halus dan kasar tuh bisa-bisa aja atau enggak sebenarnya? Oh, bisa-bisa aja. Biasanya kalau giling halus dia lebih muncul rasa pahitnya. Kalau kasar, biasanya kalau Arabica lebih keluar rasa asam. Chandra memilih tidak menyediakan stok gilingan kopi yang sudah jadi. Soalnya kopi yang masih berbentuk bijian bisa bertahan hingga berbulan-bulan lamanya. Sedangkan kopi yang sudah digiling hanya bisa bertahan 1 hingga 2 bulan saja. Nah, Secret Lovers, kalau kita berkunjung ke toko kopi jadul, rata-rata wadah penyimpanannya pasti terbuat dari kaleng. Ternyata ini adalah tradisi turun-temurun yang masih dipertahankan demi menjaga kualitas kopi. Kalau kaleng juga ini cukup bagus ya, nggak ada rasa aroma apa-apa kan. Kalau kaca takut pecah, kan berat ya. Iya. Kalau plastik ada aroma plastik, nggak enak, keserap sama si kopi. Ada Jadi aroma lebih aman. paling aman inilah. Maksudnya wadah plastik itu ya selalu ada aromanya, ada aroma nggak enak. Setelah membeli kopi dari masing-masing toko legendaris di Bandung, kamu jadi penasaran bagaimana rasa kedua kopi legendaris ini. Di Jalan Burangrang nomor 14 Lengkong, Kota Bandung, kami bertemu ahli kopi Guru Setiawan. Rupanya 2 jenis kopi yang berbeda, baik dari asal dan tipe penggilingannya, membutuhkan 2 metode yang berbeda pula. Kalau aku lihat yang ini kayaknya cocoknya dibikin metode tubruk nih, karena lebih halus si biji kopinya. Dan cocoknya buat tubruk. Kopi tubruk, betul. Pertama buat tubruk dulu kali ya. Betul. Dulu ya. Boleh, ayo. Kopi dengan gilingan halus sebanyak 15 gram diseduh dengan air panas sebanyak 230 ml. Suhunya pun harus pas di 95 derajat Celcius agar tidak menimbulkan rasa terlalu pahit ataupun sebaliknya rasa terlalu mentah. Membuat kopi tubruk ada tekniknya saat menuangkan air panas dan cara khusus mendiamkan kopi sebelum akhirnya kita minum. Sedangkan kopi yang memiliki gilingan agak kasar cocoknya disajikan dengan cara V60 menggunakan alat yang disebut dripper. Metode V60 menggunakan filter berupa kertas khusus sebagai tempat bubuk kopi. Barulah air panas dituang secara perlahan hingga air kopi menetes sedikit demi sedikit. Nah, tuangan pertama ini biasanya itu 2 kali berat kopinya. Kenapa? Karena biar kita ngelepas karbon CO2-nya berarti. Karbon dioksidanya, karena kan kopi setelah di roasting itu pasti mengandung CO2 kan. Nah, itu biasanya yang nyebabin kopinya pahit. Jadi kita rilis dulu di tuangan pertama. Berapa lama? 30 detik. 30 detik. Betul. Agar tidak encer, ada takaran yang pas untuk membuat kopi dengan metode V60. 15 gram kopi diseduh dengan air sebanyak 225 ml air.
Suhu air panas yang digunakan pun beda dengan kopi tubruk, yaitu berkisar di 90 hingga 93 derajat Celcius saja. Tujuannya agar minyak kopi tidak ikut turun ke bawah. Rupanya kopi tubruk memiliki rasa pahit dan sedikit asam. Semakin lama rasa pahit akan semakin timbul karena proses ekstraksi dari air panas masih berjalan. Sedangkan kopi V60 rasa pahitnya lebih nendang. Perbedaan kedua rasa ini juga tidak semata-mata dipengaruhi oleh cara penyeduhannya. Tergantung dari kelembaban suhu sekitarnya, terus tergantung dari unsur hara tanahnya, terus tergantung dari ketinggian gunungnya, itu sangat berpengaruh sebenarnya sama rasa. Dari Kota Bandung, kita tahu bahwa warisan rasa kopi tidak hanya terletak pada berapa usia lamanya sebuah pabrik berdiri. Ada faktor lingkungan tumbuhnya kopi, cara menyangrai, teknik menggiling, hingga tips menyeduh kopi yang menunjukkan bahwa jejak rasa ini bisa dinikmati dengan berbagai cara.